Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini bahasan kita masih tetap seputar bagaimana kita mencacah titik sampel yang ada di ruang sampel. Ingat, ketika kita salah mencacah jumlah titik sampel yang ada di ruang sampel, maka perhitungan kita pun akan salah. Baik, misalkan sekarang kita memiliki sebuah percobaan dengan seluruh hasil yang mungkin muncul adalah sebanyak N kecil buah. Kemudian kita akan mengadakan perulangan dari percobaan ini, katakanlah sebanyak K kecil kali. Maka ketika kita akan mencacah jumlah titik sampelnya agar mudah dan ada beberapa rumus yang akan membantu kita, maka pertanyaan pertama adalah apakah percobaan dengan pengembalian? Dengan pengembalian ini berarti bahwa hasil-hasil yang sudah keluar pada percobaan sebelumnya masih punya kemungkinan lagi keluar pada percobaan setelahnya. Atau kalau sederhananya bahwa kalau kita punya katakanlah di dalam sebuah kotak itu 10 bola, kemudian kalau dengan pengembalian berarti kita akan mengambil beberapa bola, katakanlah 3 buah bola, kita ambil bola pada pengambilan pertama. Kalau dengan pengembalian berarti bola tersebut dikembalikan ke kotak tersebut. Jadi dengan demikian jumlah bola yang ada di dalam kotak tetap utuh atau tetap sama dari satu pengambilan ke pengambilan lainnya. Atau jika kita membentuk sebuah digit dan ada angka yang boleh berulang, itu pun artinya dengan pengembalian. Nah, kalau dengan pengembalian seperti ini, maka untuk mencacah jumlah titik sampelnya kita akan mempergunakan rumus N pangkat K. Jadi untuk mencacahnya kita tinggal melihat berapa kemungkinan yang bisa muncul sebagai hasil dari percobaan tersebut, kemudian berapa kali kita ulang. Contoh misalnya kalau kita akan membuat sebuah angka yang terdiri dari 3 buah digit, angka yang sama boleh muncul. Maka pada digit pertama berarti ada berapa kemungkinan? Yaitu sejumlah angka yang mungkin, yaitu 0 sampai 9, berarti 10. Kalau percobaannya dengan angka berarti kemungkinan seluruh angka itu adalah 10. Digitnya dari 0, 1, 2 sampai 9. Jadi kalau ada 3 digit artinya 3 kali kita mengulang percobaan atau K-nya sama dengan 3. Jadi dengan demikian jika N-nya sama dengan 10, kemudian K-nya sama dengan 3, berarti dalam 3 digit itu kemungkinan di digit pertama ada 10 kemungkinan, di digit kedua 10 kemungkinan, dan di digit ketiga 10 kemungkinan. Maka dengan demikian dapat kita hitung N sama dengan 10, K sama dengan 3. Ingat rumus tadi N pangkat K, berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kalau teman-teman cacah satu persatu angka dengan 3 digit, maka akan dimulai dari 0, 0, 0, 0, 0, 1 terus sampai dengan 9, 9, 9. Kalau teman-teman hitung itu jumlahnya sama dengan 1000. Misalkan kita juga melakukan percobaan akan mengambil 3 buah kartu dalam tumpukan kartu bridge yang berjumlah 52. Kartu yang sudah terambil pada pengambilan sebelumnya akan dikembalikan lagi ke tumpukan. Artinya percobaan ini dengan pengembalian. Maka kalau ditanya berapa kemungkinan hasil yang bisa muncul dari percobaan ini, berarti adalah
Dalam percobaan pertama 52 kemungkinan, dalam percobaan kedua juga 52 kemungkinan karena kartu yang terambil dikembalikan, dan percobaan ketiga pun sama 52 kemungkinan. Jadi jumlah kemungkinan seluruhnya adalah 52 kali 52 kali 52, yaitu sebanyak 140.608. Jadi katakanlah dari mulai kemungkinan 2 keriting, 2 keriting, 2 keriting, kemudian 2 keriting, 2 keriting, 3 keriting, seterusnya sampai yang terakhir katakanlah as jantung hati, as jantung hati, dan as jantung hati. Maka kalau dicacah satu persatu, jumlahnya adalah sebanyak 140.608. Kemungkinan kedua adalah percobaan dengan n buah hasil yang mungkin itu, dan kita ulang sebanyak kali itu, adalah tanpa pengembalian. Sehingga yang sudah terambil tidak kita ikut sertakan lagi, atau dalam kasus bola tadi tidak kita kembalikan. Apa akibat tidak dengan pengembalian ini? Kalau teman-teman melakukan percobaan tanpa pengembalian, berarti ketika kita lakukan percobaan pengambilan dari sumber tersebut, lama-kelamaan maka akan berkurang. Misalkan kita ambil bola dari sebuah kotak yang terdiri dari 10 buah bola, maka kalau tanpa pengembalian dan kita ambil 3 bola, berarti pada kesempatan pertama jumlah hasil yang mungkin adalah 10. Kemudian kemungkinan pada percobaan kedua menjadi 9 karena sudah terambil 1 sebelumnya. Dan pada pengambilan bola ketiga jumlahnya menjadi 8. Jadi semakin lama semakin berkurang. Nah, ketika kita melakukan percobaan tanpa pengembalian seperti tersebut, maka ada pertanyaan lagi selanjutnya. Apakah urutan hasil diperhatikan atau tidak diperhatikan? Kalau kita memperhatikan urutan, maka perhitungannya adalah menggunakan rumus N permutasi K. Ingat rumus permutasi? Dengan N dan K di dalamnya, berarti N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi N min K difaktorialkan. Sedangkan jika tanpa memperhatikan urutan, maka rumus yang kita pakai adalah N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N min K difaktorialkan. Masih ingat faktorial? Faktorial itu berarti kalau kita rumus umumnya adalah kalau N faktorial itu berarti sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 seterusnya sampai dengan 1. Jadi kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 4 faktorial berarti 24. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 1 faktorial berarti sama dengan 1. Bagaimana dengan 0 faktorial? 0 faktorial bukan 0, tetapi 1. Biasanya untuk melihat apakah soal ini dengan pengembalian atau tidak, tadi kita lihat kalau dengan pengembalian maka pasti biasanya akan disebutkan di dalam soal. Disebutkan dengan dikembalikan kepada kotak atau dikembalikan kepada tumpukan. Berarti kalau tidak ada informasi tersebut,
Nah, berarti kita lihat apakah kata kunci apa yang kita pakai. Misal, kalau urutan diperhatikan adalah diambil satu per satu, berarti itu ada urutannya. Nah, kalau dengan urutan seperti ini, kita ingat pakai rumus permutasi. Nah, kembali ke soal kartu bridge tadi. Kalau kita ambil kartu bridge satu per satu, namun kartu yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam tumpukan. Secara sederhana berarti kemungkinan hasil pengambilan pertama adalah 52. Diambil kemudian tanpa dikembalikan, berarti kemungkinan pada pengambilan kedua menjadi 51. Dan kemudian pada pengambilan ketiga kemungkinannya adalah 50. Nah, kita harus menghitung sekarang pakai permutasi. Berarti N-nya berapa tadi? N-nya adalah 52. K-nya adalah 3. Berarti 52 permutasi 3 sama dengan 52 faktorial dibagi 52 dikurangi 3 faktorial. Berarti sama dengan, kita bisa uraikan yang atas adalah 52 kali 51 kali 50. Kemudian dikalikan dengan 49 faktorial dibagi, tadi ingat 52 dikurangi 3 adalah 49. Kemudian kita faktorialkan. Berarti 49 faktorial di atas dan di bawah bisa kita coret. Sehingga akhirnya hasilnya adalah menjadi 52 kali 51 kali 50. Maka hasilnya kita peroleh sebanyak 132.600 kemungkinan hasil. Jadi apa yang berkurang di sini adalah kalau dibandingkan dengan pengembalian tadi adalah hasil-hasil yang menunjukkan kartu-kartu yang sama itu tidak bisa terjadi di sini karena tanpa dikembalikan. Untuk kasus ketiga, biasanya pertanyaannya adalah seperti ini. Misalkan diambil secara acak 3 buah kartu dari tumpukan kartu bridge sebanyak 52 buah. Itu berapa kemungkinan hasil yang akan diperoleh? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu berarti jelas tidak ada secara eksplisit dikatakan bahwa kartu yang terambil dikembalikan ke dalam tumpukan. Berarti rumus N pangkat K sudah tidak dipergunakan lagi. Kemudian juga tidak ada indikasi diambil satu per satu. Karena ingat tadi kalau ada indikasi diambil satu per satu, maka kita akan menggunakan rumus permutasi. Tapi kan tidak kata-kata itu, berarti kalau kalimat seperti ini, kalimat yang diambil langsung secara acak tanpa ada kata-kata urutan, maka akan kita pergunakan rumus kombinasi. Berarti dengan N sama dengan 52, K sama dengan 3, berarti kita akan hitung sama dengan 52 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 52 dikurangi 3 faktorial. Atau kalau kita hitung ini akan sama dengan urainya seperti berikut, dan pada akhirnya akan diperoleh hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa seluruh kemungkinan hasil yang dapat diperoleh dalam pengambilan kartu secara acak 3 buah dari tumpukan yang berjumlah 52 buah adalah 22.100 kemungkinan. Kalau kita bandingkan dengan 2 hasil sebelumnya,
ini adalah hasil yang paling kecil, yaitu 22.100 kemungkinan. Nah, ke depan teman-teman harus banyak dilatih bagaimana cara untuk menghitung atau mempergunakan rumus dasar ini. Sekali lagi, untuk suatu percobaan yang memiliki n kemungkinan hasil dan kita lakukan perulangan percobaan sebanyak k buah kali, maka pertanyaan yang pertama adalah apakah percobaan tersebut dengan pengembalian atau tidak. Dengan pengembalian artinya bahwa kemungkinan hasilnya masih tetap sama dari satu percobaan ke percobaan lain. Rumus yang dipakai adalah n pangkat k. Kalau tanpa pengembalian berarti kita pertanyakan apakah urutan diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, pakailah rumus permutasi. N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi N min K difaktorialkan. Kalau urutan tidak diperhatikan, pergunakan rumus kombinasi, yaitu N faktorial dibagi K faktorial kali N min K difaktorialkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik, dan kalau memang ini bermanfaat, silakan untuk selalu sebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.